Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama podcast ini, saya Fitria Nupus dari Angkatan 10 Kelompok 3 akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas RI. Pada subbab yang pertama yaitu umum. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Subbab yang kedua yaitu sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 20 Mei 1908, anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang dikenal Kongres Pemuda. Pada tanggal 27–28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada tanggal 1 Maret 1949, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendukung Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI terbentuk. Pada subbab yang ketiga yaitu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yudilatif PhD. Setiap kebangsaan harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat diuraikan bina strip ika strip tunggal strip iya, berarti berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Demikian diharapkan hak warga negara terlindungi. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada subbab yang keempat yaitu manajemen pemerintah. 1. Cita-cita atau tujuan nasional. Cita-cita atau tujuan nasional negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, tugas nasional.
Tugas nasional melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, fungsi negara, MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Yang keempat, fungsinya yaitu melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua yaitu nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kecintaannya kepada negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman. Pada subbab yang pertama yaitu sejarah bela negara, 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bell akan mengucapkan pidato yang penting, sementara Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik, dinamakan Operasi Krai. 19 Desember 1948, W.T. Embel berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dipimpin oleh Mr. Syafruddin, prawira negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Hasilnya Perjanjian Romroyen. 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden IR Soekarno, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, pemerintah Dr. Andes Muhammad Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. 19 Desember 1948, KSAU Surya Dharma mengajukan peringatan terhadap pemerintah haruslah dengan pengawalan ketat. 14 Juli 1949, pemerintah RI menyetujui hasil persetujuan Romroyen. 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Pada sub yang kedua yaitu ancaman. Ancaman adalah sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga yang sudah nyata, dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Ancaman terjadi karena konflik kepentingan. Konflik kepentingan terdiri dari personal atau individu hingga nasional. Pada subbab yang ketiga yaitu kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini yaitu kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini diimplementasikan dengan kesadaran temu dan lapor cepat atau tepat lapat yang mengandung unsur 5W1H, when, what, why, who, where, dan how. Pada subbab yang keempat yaitu nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar meliputi 1. Cinta tanah air. Dari cinta tanah airlah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan dengan aksi nyata
tanpa pamrih dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara dengan kompetensi masing-masing dan sesuai profesi masing, kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai ancaman, bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman. Demikian penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.